few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Hidayat Nur Wahid Hasibuan, NIM 2201039. Saya Maulana Ibrahim dengan NIM 2220-100-316. Saya Siti Afriani Hasibuan dengan NIM 2220-10182. Saya Nabila Rizka Ibrati dengan NIM 2220-100-232. Saya Nabila Rizka Izzati akan menjelaskan teknik penyusunan program tahunan. Yang pertama adalah masuk ke pengertian dari program tahunan itu sendiri, yaitu rencana penetapan alokasi waktu dalam kurun waktu 1 tahun ajaran sebagai standar kompetensi pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi, dalam rangka menyusun program tahunan, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah satuan pendidikan. Dalam kasus ini, kita harus menempatkan satuan pendidikan yang akan kita kerjakan. Misalnya, tingkatan mulai dari SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Selanjutnya adalah menetapkan mata pelajaran, yang dalam kasus ini kita akan mengerjakan pendidikan agama Islam ataupun akidah akhlak. Setelah itu, kita harus menetapkan kelas, karena kelas adalah hal yang sangat penting dalam menetapkan mata pelajaran kepada tiap-tiap tingkatan yang akan dikerjakan. Selanjutnya, kita akan memasukkan tahun ajaran, misalnya tahun ajaran 2023 ataupun tahun ajaran 2024. Dan kita memasukkan waktu yang akan dipakai dalam 1 tahun ajaran tersebut. Nah, setelah selesai langkah yang pertama, kita harus memasukkan komponen-komponen dalam program tahunan itu sendiri. Yang pertama adalah capaian belajar. Dalam capaian belajar, kita harus menunjukkan apa-apa saja program atau capaian yang akan tercapai dalam waktu 1 tahun tersebut. Selanjutnya adalah elemen capaian belajar, yang dalam kasus pendidikan agama Islam, kita akan memasukkan elemen-elemen tertentu, seperti pelajaran fikih, Al-Quran hadis, akidah akhlak, maupun sejarah pendidikan atau sejarah kebudayaan Islam. Setelah komponen-komponen tersebut selesai, kita harus menyertakan tujuan pembelajaran, yaitu dengan menyertakan pembelajaran ganjil maupun genap. Nah, sampai pada langkah terakhir, kita harus mencantumkan jumlah jam pelajaran yang akan dipakai dalam kurun waktu 1 tahun tersebut untuk melengkapi program-program tahunan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kembali lagi pada saya Maulana Ibrahim. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat prosem atau promes program semester. Sebenarnya sih sama ya antara promes dan prosem, cuman penyebutannya saja yang berbeda. Mungkin karena adanya perubahan pada kurikulum 2013 sampai kurikulum Merdeka Belajar. Oke, langsung saja di sini saya akan menampilkan hasil daripada program semester. Baik, sebelum saya lanjut di sini saya ingin memberikan sedikit tentang info daripada apa-apa saja sih program-program yang ada pada prosem program semester. Baik, program semester adalah tentang bulan pokok bahasan yang hendak disampaikan ataupun waktu yang direncanakan dan keterangan-keterangan komponen-komponen program semester. Komponen-komponen program semester meliputi identitas, satuan pendidikan, mata pelajaran, kemudian kelas dan semester. Standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, dan kegiatan pembelajaran. Itu adalah bagian-bagian daripada promes ataupun program semester. Tujuan daripada program semester adalah sebagai acuan dalam menyusun satuan pelajaran, acuan kalender kegiatan, belajar mengajar, dan juga untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu belajar yang tersedia. Saya Hidayat Nur Wahid Hasibuan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari saudara Maulana Ibrahim tentang promes atau prosem. Apa sih promes atau prosem itu dalam kurikulum Merdeka? Sebelum kita membahas tentang prosem, alangkah baiknya kita membahas dulu tentang prota, karena promes tidak akan berjalan kalau tidak ada prota. Prota biasanya disiapkan guru sebelum tahun pembelajaran baru, sehingga berguna untuk memperjelas pencapaian kompetensi dasar dan standar kompetensi. Sementara itu, promes atau prosem adalah bentuk
penjabaran lebih detail dari prota. Prosim atau promes adalah rencana pembelajaran selama 1 semester. Promes atau program semester merupakan sebuah program yang di dalamnya berisi garis besar terkait hal yang ingin dicapai dalam 1 semester. Promes berisi rumusan pokok aktivitas guru dalam melakukan proses pembelajaran selama 1 semester dengan memperhatikan alokasi waktu, jumlah kompetensi dasar, serta indikator yang ingin dicapai. Dikarenakan promes merupakan penjabaran dari prota, maka promes tentu tidak dapat disusun sebelum prota tersusun. Kita ke materi yang selanjutnya yaitu silabus akidah akhlak. Yang pertama yaitu pengertian silabus, yang kedua yaitu landasan pengembangan silabus, yang ketiga yaitu komponen silabus, yang keempat yaitu langkah-langkah pengembangan, yang kelima yaitu prinsip pengembangan, dan yang terakhir yaitu prosedur pengembangan. Pertama yaitu pengertian silabus. Silabus adalah suatu rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya yaitu landasan pengembangan silabus. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat 2. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20. Pun komponen silabus yaitu identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar. Adapun langkah-langkah pengembangan silabus: 1. Mengkaji dan menentukan standar kompetensi, 2. Mengkaji dan menentukan kompetensi dasar, 3. Mengidentifikasi materi pokok pembelajaran, 4. Mengembangkan kegiatan pembelajaran, 5. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi, 6. Menentukan jenis penilaian, 7. Menentukan alokasi waktu, 8. Menentukan sumber belajar. Adapun prinsip pengembangan silabus: 1. Ilmiah, 2. Relevan, 3. Sistematis, 4. Konsisten, 5. Memadai, 6. Aktual dan konstekstual, 7. Fleksibel, 8. Menyeluruh. Adapun prosedur pengembangan silabus: 1. Perancangan, 2. Validasi, 3. Pengesahan, 4. Sosialisasi, 5. Pelaksanaan, 6. Evaluasi. Adapun silabus dalam akidah akhlak yaitu memenuhi komponen-komponen yang ada dalam silabus akidah akhlak. Yang pertama kompetensi dasar, keyakinan kesempurnaan akidah Islam. Yang kedua indikator, menghayati kesempurnaan akidah Islam. Yang ketiga materi pokok, keyakinan kesempurnaan akidah Islam. Yang keempat kegiatan pembelajaran, membimbing keyakinan akidah Islam. Yang kelima penilaian terhadap diri sendiri dan juga penilaian terhadap teman. A few moments later. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.